Jagat Risang Channel dengan bangga mempersembahkan Sempalan Api di Bukit Menoreh, serial Jalan Darah dengan judul Belenggu Masa Lalu. Suasana sore semakin sejuk seiring merunduknya sang mentari di ufuk barat. Bayang-bayang pepohonan menutupi sebagian besar halaman rumah, sementara angin berhembus sepoi-sepoi. Roro Wangi masih sempat meminta pembantu di dapur untuk kembali menyuguhkan wedang sereh yang hangat, sementara ubi rebus yang sejak tadi tersaji masih belum tersentuh. Ki Waskita sendiri mencoba untuk menata diri dan kalimatnya sebelum memulai sekelumit kisahnya semasa muda. Ki Gede dan Angger Roro Wangi, sebenarnya aku mempunyai seorang kakak seperguruan yang umurnya beberapa tahun di atasku. Kakang Sasongko, demikian aku memanggilnya. Ia adalah seorang yang sangat baik dan banyak membimbingku selama kami berguru bersama-sama di pesantrenan. Dalam banyak hal, ia cenderung mengalah dan memberiku kesempatan untuk melakukan segala sesuatunya terlebih dahulu, seolah ia tidak terlalu peduli dengan kepentingan dirinya sendiri. Kebahagiaannya adalah manakala melihatku tersenyum dan bangga dengan pencapaianku. Belakangan aku baru tahu bahwa Kakang Sasongko adalah anak dari teman dekat ayahandaku. Ayah pernah mengulurkan pertolongan pada keluarga Kakang Sasongko, dan sebelum meninggal, ayah berpesan agar Kakang Sasongko berkenan mengawasi dan menjagaku. Suara Ki Waskita terdengar sedikit serak. Agaknya ia terpengaruh dengan bayangan masa lalunya. Jika Ki Gede dan Angger Roro Wangi ingat akan kelakuan Rudito saat pertama kali datang ke tanah perdikan ini, seperti itulah mungkin kelakuanku di masa muda. Manja, mudah merengek, selalu minta diperhatikan, dan juga segudang sikap konyol yang sangat berbeda dengan anak muda pada umumnya. Bedanya, aku saat itu senang belajar kanuragan dan segala jenis ilmu Joyo Kawijayan, sementara Rudito sama sekali tidak tertarik. Roro Wangi dan bahkan Ki Gede seperti tidak mempercayai pendengarannya. Keduanya tidak bisa membayangkan bahwa Ki Waskita muda mempunyai sikap layaknya Rudito muda. Selama ini mereka menilai sikap ayah dan anak itu bedanya bagaikan bumi dan langit. Kami mengalami masa-masa yang sangat menyenangkan selama menuntut ilmu di pesantrenan. Kakang Sasongko menyayangiku dengan tulus, sementara aku menyayanginya karena selama ini semua keinginanku selalu terpenuhi dan aku sangat senang dengan perhatiannya. Sesungguhnya aku tidak tahu apakah dalam hal ilmu kanuragan ilmuku sudah melebihi kemampuan Kakang Sasongko atau belum. Sikapnya yang selalu mengalah membuat penilaianku kabur atas kemampuan Kakang Sasongko yang sesungguhnya. Ki Waskita berhenti sejenak untuk menyeruput wedang sereh yang tersaji di hadapannya. Hingga kemudian datanglah sebuah masa yang membuat hubungan kami retak. Saat itu guru menerima kunjungan dari saudara mudanya yang datang dari lereng Gunung Galunggung. Bersama saudara muda guru itu, ikut pula putrinya yang masih remaja, sangat cantik jelita, lincah dan mudah bergaul. Kulitnya putih bersih, tatapan matanya layaknya rembulan kembar,
dan tingkah lakunya bak kupu-kupu cantik yang terbang ke sana ke sini sangat menggemaskan. Keponakan guru ini bernama Galuh Kusumawardhani. Ki Waskita kembali berhenti sejenak sekedar untuk menelan ludah. Ternyata kedatangan orang tuanya bertujuan mengantar Galuh untuk ikut berguru di pesantrenan. Beberapa hari kemudian, adik guru berpamitan pulang dan Galuh tetap tinggal bersama kami. Sejak saat itu, murid utama guru ada 3 dan Galuh adalah yang termuda. Ingatan Ki Waskita melayang jauh ke masa silam, masa-masa di mana kehadiran Galuh semakin membuat hari-hari mereka bertiga begitu indah dan penuh warna. Galuh yang sudah berbekal ilmu kanuragan ajaran ayahnya ternyata tidak terlalu sulit menyesuaikan diri dengan Waskita muda maupun dengan Sasongko kakak seperguruannya. Bahkan kelincahan gerak tubuhnya sering membuat mereka terkagum-kagum. Kebersamaan selama kurang lebih 2 tahun itu membuat guru mereka, kiai pesantrenan, berbangga hati. Kemampuan ketiganya meningkat dengan sangat pesat, meskipun juga tetap mempunyai kelemahan masing-masing. Seiring bertambahnya usia, ternyata berkembang pula perasaan anak-anak muda dari pesantrenan itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa Waskita sangat tertarik dan mencintai Galuh, sehingga ingin menghabiskan waktu berlama-lama dengan gadis penuh pesona itu. Sayangnya, Galuh justru merasa nyaman jika bersama-sama dengan Sasongko, meskipun umur keduanya cukup jauh, sekitar 13 tahun. Sasongko bisa membaca perasaan kedua adik seperguruannya itu. Ia menjadi serba salah. Sebenarnya, Sasongko memiliki perasaan dan kecintaan yang sama terhadap Galuh, adik seperguruannya yang termuda itu. Hanya saja, Sasongko harus menahan diri sekuat tenaga agar perasaan itu tidak muncul dan terbaca oleh Waskita muda. Ia sangat mengenal hati dan perasaan Waskita muda dan tidak ingin mengecewakan, apalagi menyakiti hati adik seperguruan, yang mana mendiang orang tuanya telah berbuat banyak terhadap keluarganya. Karena itu, Sasongko justru bersikap tidak menanggapi perasaan Galuh dan jika perlu menolaknya. Sasongko adalah cermin seorang kakak seperguruan yang terlalu sempurna. Ia mengorbankan seluruh kepentingan dirinya hanya agar adik-adiknya senang dan tidak menimbulkan pertengkaran. Sebaliknya, Waskita muda seolah telah buta. Dalam pandangannya, Galuh pastilah menyukainya karena selama ini ia selalu bersikap baik, mudah memberi, dan secara wadak ia memang jauh lebih menarik dibanding penampilan anak muda pada umumnya, apalagi dibanding Sasongko yang umurnya jauh di atasnya. Hingga gonjang-ganjing itu akhirnya tidak bisa terelakkan. Di suatu siang yang panas, Waskita muda menyampaikan isi hatinya kepada Galuh Kusumawardhani. Akan tetapi, jawaban putri yang juga keponakan gurunya itu sangat tegas dan tidak berbelit-belit. "Kakang Waskita, aku tidak bisa menyambut perasaan hatimu. Kau seorang yang baik dan aku menyukaimu sebagai seorang kakak seperguruan. Akan tetapi, sesungguhnya hati dan perasaanku telah tertaut untuk Kakang Sasongko. Hanya saja, ia selalu mengelak dan tidak mau kuajak berbicara sungguh-sungguh menyangkut perasaan hati ini. Entahlah, Kakang." Kalimat-kalimat Galuh Kusumawardhani yang begitu terus terang dan terbuka itu membuat Waskita muda begitu panas.
Apa kekuranganku dibanding Kakang Sasongko? Aku lebih muda dan mendiang ayah adalah seorang yang kaya raya. Dalam hal penguasaan ilmu yang diturunkan oleh guru pun, aku lebih baik. Lalu apa yang menarik Galuh sehingga ia berpaling kepada Kakang Sasongko dan mengabaikan perasaanku? Apakah mungkin Kakang Sasongko menggunakan daya pelet untuk memikat hati seorang perempuan, meskipun hal itu sudah jelas dilarang oleh guru? Dengan perasaan yang berkecamuk dan hati yang membara, Waskita langsung mencari dan menemui Sasongko. Ia memaksa kakak seperguruannya itu agar dengan tegas menolak perasaan Galuh dan jika mungkin membantunya sehingga hati Galuh bisa luluh dan mencintainya. Maka siang hari itu Waskita muda telah melupakan segala subo suto. Di matanya kakak seperguruan yang selama ini begitu memperhatikan dan memanjakannya itu telah berubah menjadi sosok yang harus dimusuhinya. Aku curiga Kakang telah menggunakan ilmu pelet untuk memikat hati Galuh. Padahal guru telah melarang menggunakan ilmu itu kecuali untuk hal-hal yang khusus. Teriak Waskita muda seolah merasa yakin dengan dugaannya. Sementara Sasongko menanggapi semua tuduhan dan kemarahan Waskita itu dengan hati yang dingin. Beberapa kali ia mencoba tersenyum sambil menjelaskan betapa selama ini ia selalu bersikap tidak lebih sebagai seorang kakak. Adik Waskita, tenanglah. Dan jangan menuruti kata hatimu yang hanya berisi dugaan-dugaan tidak mendasar itu. Aku tentu saja tidak berani membalas perasaan Galuh, karena aku tahu siapalah diriku ini. Sementara aku juga tahu kau menaruh hati kepadanya. Nah, daripada kau marah-marah begini, mengapa tidak kita bahas bagaimana caranya agar Galuh membalas perasaan cintamu? Mungkin kau harus memperbaiki sikapmu dan harus lebih bersabar sambil memberi perhatian yang lebih kepada Galuh. Aku akan membantumu seperti yang selama ini aku lakukan. Kemarahan Waskita muda yang dilanda cemburu buta itu akhirnya sedikit mereda. Akan tetapi sifatnya yang manja dan sedikit tinggi hati membuatnya tidak langsung menuruti kata dan saran Sasongko. Ia masih saja berkata dengan kalimat-kalimat yang tajam. Kakang Sasongko, aku harap kau tidak hanya bersilat lidah, apalagi bermuka dua. Aku akan menenangkan diri terlebih dahulu. Nanti malam saja kita bicara di tepian sungai di belakang rumah guru seperti biasanya. Seperti biasanya pula, Sasongko hanya tersenyum dan mengiyakan. Sosok kakak seperguruan ini seolah telah menghapus segala keinginan dalam dirinya, sekedar untuk menyenangkan hati adik-adiknya. Padahal jauh di lubuk hati Sasongko, ia sangat terpesona dan menyukai Galuh layaknya seorang perempuan. Betapa ia harus menahan diri dan menahan segala asa supaya tidak membuat congkrah, sehingga adik-adik seperguruannya tetap rukun. Bahkan seandainya keduanya berjodoh, Sasongko akan ikut bersukacita dengan perasaan tulus. Malam itu, di tepian sungai belakang rumah Kiai Pesentenan, Waskita muda gelisah menunggu kedatangan Sasongko. Keduanya sudah sering menghabiskan waktu berdua di sungai kecil yang airnya mengalir ajak dan menimbulkan suara gemericik yang menenangkan. Kali ini keduanya tidak berangkat secara bersama-sama. Sejak sore hari, Waskita muda yang sedang dilanda marah dan gelisah itu ada di persawahan. Dan baru menjelang senja, Waskita memilih untuk langsung ke sungai yang terletak di belakang rumah Kiai Pesentenan itu. Ia merasa tidak perlu mampir dulu ke rumah induk gurunya. Akan tetapi, hingga menjelang wayah sepi bocah, Sasongko tidak juga menampakkan batang hidungnya. Waskita muda begitu gelisah dan bahkan marah. Dugaan-dugaan buruk melintas di benak dan pikirannya. Keparat, apakah Kakang Sasongko mengingkari janjinya dan akan menerima cinta Galuh?
garam Waskita Muda saat itu. Dengan langkah lebar, akhirnya Waskita memasuki pekarangan belakang dan menuju rumah induk Kiai Pesantenan. Rumah gurunya ini memang terhitung luas sekali. Bagian belakang adalah sebuah pategalan yang ditanami jagung dan tumbuh subur berkat air yang melimpah di sungai itu. Sayangnya, malam itu Waskita tidak dapat menemukan keberadaan Sasongko dan bahkan gurunya Kiai Pesantenan. Menurut pembantu rumah tangga yang bertugas di dapur, keduanya keluar bersama-sama. Kiai dan Angger Sasongko keluar setelah waktu surup, Ger. Angger Sasongko sebenarnya mencari Angger Waskita, tetapi Angger tidak ada di bilik kan. Lalu bersama Kiai Pesantenan, akhirnya keduanya keluar berjalan kaki dan tidak meninggalkan pesan apa-apa, berkata pembantu rumah tangga yang sudah cukup tua itu. Perasaan Waskita Muda semakin gelisah. Adalah tidak biasanya guru dan kakak seperguruannya itu keluar bersama-sama tanpa meninggalkan pesan apapun. Ia menyesali dirinya yang berada di sawah hingga melewati senja dan bahkan langsung menuju sungai di belakang rumah gurunya melalui jalur samping. Segera Waskita Muda hendak menuju ke bilik Galuh untuk menanyakan keberadaan guru dan kakak seperguruannya itu. Akan tetapi, baru saja hendak memutar tubuh, pembantu rumah tangga itu berkata, Angger Galuh juga keluar dan meninggalkan rumah, Ger. Sebenarnya Angger Galuh sedang sakit perut sejak sore hari, sehingga ketika diajak keluar oleh Kiai dan Angger Sasongko, ia menolak dan minta izin beristirahat. Akan tetapi, tidak lama setelah Kiai Pesantenan dan Angger Sasongko berangkat bersama, ternyata Angger Galuh juga menyusul keluar sambil membawa sebuah buntalan kain. Sayangnya, Angger Galuh juga tidak meninggalkan pesan apapun. Waskita Muda semakin terheran-heran. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Kiai Pesantenan memang tidak mempunyai cantrik ataupun menteri layaknya di sebuah padepokan. Penghuni rumah yang cukup besar ini, selain Kiai Pesantenan dengan 3 orang murid utamanya, hanyalah beberapa pembantu yang mengerjakan sawah dan kebun, serta untuk membersihkan rumah. Sebagian besar pembantu itu bahkan tidak tidur di rumah induk, karena mereka adalah tetangga yang punya rumah tinggal sendiri. Waskita Muda berniat untuk menyusul kepergian guru dan saudara seperguruannya. Ia berpikir untuk mampir ke rumah Kidono, tetangga terdekat yang mungkin melihat arah kepergian mereka. Baru saja Waskita Muda melangkah turun terundakan di pendopo depan, telinganya mendengar suara orang yang setengah berlari, tetapi langkah-langkahnya seperti diseret. Bahkan suara nafasnya yang terengah-engah juga mulai tertangkap di telinganya. Arahnya mendatangi halaman depan rumah ini. Sekejap kemudian, hati Waskita Muda serasa mencelos, manakala melihat bahwa yang datang adalah Sasongko yang sedang membopong tubuh gurunya, Kiai Pesantenan. Wajah Sasongko terlihat pucat pasi dan tubuhnya sangat lemah. Sementara kondisi Kiai Pesantenan justru lebih parah. Ada banyak noda darah di tubuhnya, sementara bibir sosok yang sudah sepuh itu masih mengeluarkan darah. "Adi Waskita, cepat bantu guru!" teriak Sasongko dengan gugup. Seiring selesainya kalimat dari bibir Sasongko, tubuhnya tiba-tiba saja terjungkal. Agaknya wadaknya sudah tidak mampu lagi membopong tubuh gurunya. Sasongko pingsan. Sementara tubuh Kiai Pesantenan ikut terjatuh dan terkulai di atas tanah. Malam itu, seisi rumah kaget dan kebingungan. Keadaan Kiai Pesantenan maupun Sasongko ternyata sangat parah dan masih tidak sadarkan diri hingga menjelang lepas wayah sepi uwong. Sementara keberadaan Galuh Kusumawardhani lenyap bagaikan ditelan bumi.